Saya akan membacakan Ayub 31 ayat 1 sampai dengan 40. Sekali lagi, Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan, yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku, laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku? Kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya, aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya, aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas, dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka?
Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia, dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku. Karena aku takuti halayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Sungguh, surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang. Sekian kata-kata Ayub. Demikian. Terima kasih, Ibu. Silakan Pak Mudi. Kami lanjutkan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan roh yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa itu di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian bacaan firman. Haleluya, luar biasa Pak Agus. Senang Pak Agus aktif kembali ya, luar biasa. Hari ini kita sama-sama belajar tentang padang gurun lagi ya, saudara ya. Terus ya, kita belajar tentang padang gurun. Supaya Anda itu nggak tersesat di tengah padang gurun. Ya, supaya Anda jangan tersesat di tengah padang gurun. Oke. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan di padang gurun, selalu ada mana yang baru setiap hari. Ya, mana itu jangan disimpan buat besok. Setiap hari, ya, ada rema apa? Rema apa yang kamu dapat hari ini? Dan tentunya remanya siapa? Ya, jangan-jangan kamu dapat remanya dari Jack Ma, dapat rema dari Muhammad, repot kamu saudara. Dapat rema dari Tuhan Yesus. Ya, jangan dapat rema dari yang lain-lain. Ya, berhentilah makan sebelum kenyang, makanya kamu kaliran geragas. Ya, sudah makanlah sampai kenyang. Ya, tapi jangan rakus. Itu yang nggak boleh itu rakus. Ya. Tapi kalau makan itu yang kenyang, anak-anak dikasih makan yang kenyang, supaya jangan petakilan, jangan lompat mendakar-karuan. Anak-anak kalau kenyang, udah diam tenang. Kenapa anak-anakmu nakal? Ya karena lapar. Ya,
Saatnya lapar nggak dikasih makan, saatnya lagi duduk makan dia sudah kenyang, kamu cubitin supaya makan. Wah ya, edan kamu yang jadi orang tua ya edan kok, ya kan? Dan itu terjadi di padang gurun. Ya, kenapa kamu lagi stres juga? Kamu lagi mumet, anaknya lapar nggak dikasih makan, kamu lagi ngurusin orderan. Bagus ngurusin orderan, lagi ngaku-ngaku jadi janda. Di Facebook ngaku-ngaku aku janda. Di Facebook ngaku-ngaku aku duda. Ya kan, kawat. Repot, saudara. Saatnya anaknya lapar, kamu lagi sibuk ngaku-ngaku janda sama duda, saudara ya. Saatnya anaknya lagi jamnya makan, anaknya sudah kenyang kan, udah jajan bu apa saja bu yang tak anggo ya. Sama kamu dicubitin, dikeplakin supaya dipaksa supaya makan. Gimana anakmu tidak brutal, saudara? Gimana anakmu tidak kayak setan? Ya kan? Itu ya. Di padang gurun itu cobalah kita belajar ya, saudara ya. Walaupun di padang gurun itu kamu tengah ngalamin tekanan yang luar biasa, roti dan air serba sedikit, artinya mepet, ya, kamu nggak bisa menabur menuai dengan benar, semuanya nggak normal, hidup nggak normal, ya ngap, capek, penat, tanpa pengharapan, nggak ngerti ini kita mau kemana nih, bingung, muter-muter, ya, tapi jangan lupa, jangan sampai akal sehatmu tuh dibajak oleh fata morgana, oleh ilusi, oleh hawa nafsumu. Karena sedikit saja kamu ya panik itu, saudara ya, kehilangan akal sehat itu. Ini Pak Agus nih paham nih, bisa di medan tempur begitu. Waktu dia maju, wah juta gentar bawa senjata, saudara. Begitu sedikit saja rasa takut, wah giayapan, saudara. Itu harus mantep, makanya dorong dari belakang biar takut maju terus. Sekali kamu panik giayapan, kamu bisa bunuh diri itu di medan tempur, di padang gurun itu. Ya, panik itu sedikit, saudara. Kamu kasih kesempatan sedikit saja kuasai, kamu masuk. Wah, itu bisa membajak. Saya ingat ya, dulu zamannya GAM dulu ya. Dulu zaman saya, teman-teman saya kan banyak militer, saya di Palembang. Terus dia ceritain, saudara, temennya dia itu tiba-tiba bangun bawa senjata, tembak sendiri temen-temennya, saudara ya. Terus dia melongo begitu, dia bingung. Karena kepanikan menguasai dia, ketakutan. Ya karena GAM itu kan kayak Vietcong ya. Bisa tiba-tiba lagi duduk di warung sama-sama, ya temen sebelahmu itu kakek tua itu, saudara ya. Bisa tiba-tiba kamu disembelih itu, lagi di sebelahnya itu lagi sama-sama ngopi, ya lagi makan sama-sama makan ayam terbang gitu ya. Bisa-bisa kamu tiba-tiba dikorok, saudara. Tiba-tiba satu warung itu 10 orang, kamu sendirian itu, kamu sendirian. 10 orang itu yang 9 itu tiba-tiba GAM semua itu, sekonyong-konyong tuh, tiba-tiba sepi aja kamu bingung. Itu karena itu tuh bikin panik itu, saudara ya. Makanya bisa tiba-tiba bingung dia di tengah-tengah itu. Suasana yang siaga terus, ya. Bukan masalah badanmu sehat atau sakit, saudara ya. Tapi ini adalah masalah bagaimana otak kamu, akal sehat kamu, kewarasan kamu tidak dibajak. Begitu akal sehat kamu dibajak, wah itu ngeri. Hidupmu sudah kamu tidak bisa kendalikan lagi. Apa yang membajak akal sehatmu? Hawa nafsumu, ya nafsu seksmu, ya kan? Pengen kembali ke Mesir. Wah di padang gurun kamu gelisah, kamu wah giayapan, saudara. Ya, bajak pikiranmu, sehingga kamu tiap hari cuma mikirin seks, cuma mikirin jinah. Atau apa, saudara? Kekhawatiran yang amat sangat, teror. Besok makan apa? Besok makan apa? Besoknya biar ada lagi sehari. Saking paniknya kamu hantam sana hantam sini, jeder. Diajar semua. Tambah salah lagi. Kamu melanggar hukum. Saking paniknya, saudara ya. Kamu melanggar hukum. Anakmu sakit, ya kan? Masuk ICU, BPJS-mu ditolak. Waduh. Dianggurin anakmu. Wah, ini malam-malam kamu ngelimpe, saudara, ngerampok. Iya kan? Atau kamu dalam kondisi panik, anakmu mau kuliah, jatuh tempo, kalau Anda tidak bisa kuliah,
kamu lihat anakmu sudah linglung. Saat itulah saudara ya, apa yang akan menuntunmu? Rema kah? Hawa nafsu kah? Kekhawatiran kah? Ketakutan kah? Nah itu. Makanya kamu tiap hari masuk embun pagi dengarkan. Lalu selalu tanya, aku dapat rema apa hari ini? Remanya siapa? Jangan sampai kamu dapat remanya Muhammad, apa remanya Semar, apa remanya Mak Erot, saudara. Puyeng kamu nanti. Ya kan? Remamu, bacaanmu itu apa? Lawang kamu bacaanmu masih seneng primbon kok, bacaanmu masih seneng bacaannya Mbah Wiradesa kok. Bacaanmu siapa? Siapa yang kamu baca, yang kamu belajar dari siapa? Begitu bacaan yang kamu dengar khotbahmu maunya yang semua yang berkat, ya nggak heran kamu gampang dibaca, kamu gampang down. Tapi kalau tiap hari kamu ada di komunitas ini, kamu dengar firman Tuhan, kamu dituntun melalui padang gurun. Setiap hari ada mana, roti yang dari sorga, turun menuntun hidupmu. Mana yang baru? Yang kemarin ya sudah kemarin, hari ini kamu dapat apa? Ya, hari ini kamu dapat apa? Itu tuntunan hidupmu kamu pegang. Ya, kadang-kadang firmannya lucu, kadang-kadang keras, kadang-kadang nyelekit. Kamu pegang saja tiap hari jalanin. Itu yang menemanimu. Ya. Menemanimu di dalam badai. Karena jangan sampai ya di padang gurun itu kepanikan membajak akal sehatmu. Makanya dulu ya di padang gurun saya, dalam masa-masa padang gurun saya itu tiap hari saya dengarkan firman Tuhan lah, pakai headset ya, sambil kerja, sambil ngapain saya dengarkan firman Tuhan. Waduh, kalau dilepas ya, kalau diturutin pikiran ini liar kemana-mana, karena saya sudah dibajak ya, akal sehat saya sudah dibajak dengan apa, dengan kemarahan, dengan dendam, dengan kepanikan. Jadi saya gampang panik tuh, kalau sedih saya langsung muntah gitu ya. Itu memperkuat karakter temperamen saya yang jijik itu ya. Memperkuat. Wah, bisa langsung kebakar saya ya. Kalau muntah itu saya ngerusak, ya, ngerusak. Bukan cuma teriak, kalau cuma teriak mah nggak apa-apa ya. Ngerusak gitu ya. Apa yang di sebelah pasti tak semblak gitu loh. Jelek sekali. Ya kalau sebelah saya mobil, yang mobil kita besar gitu loh. Pokoknya ingin ngerusak semangatnya itu ya. Itu bahaya sekali, saudara. Itu tuh masa-masa itu saya merasakan yang ngeri itu ya. Saya sendiri tengok masa-masa itu aja rasanya kok bukan saya ya. Serem. Maunya tiap hari saya dengarkan firman Tuhan, saudara ya. Saya dengarkan firman Tuhan tiap hari. Ya siapa saja pokoknya ada yang itu samber yang bagus-bagus ya, saudara ya. Yang nggak bagus-bagus enggak. Begitu jutanya berkat apa segala macam. Saudara, berkat tinggal saudara langsung tak skip. Firman Tuhan yang mengajarkan disiplin kekudusan, itu yang saya dengarkan itu. Ya makanya saya suka sekali dengan Pak Stephen Tong ya, mengajari disiplin hidup kok ya, belajar kekudusan, mengajarkan ya tentang bagaimana kita menghargai waktu, menghargai kehidupan, menghargai setiap saat ya. Saya senang sekali ya. Nah, dulu ada satu lagi Pak Petrus Agung dulu ya, saudara ya. Ya karena dulu kan saya juga masih seneng yang ngeroh-ngeroh begitu. Nah, itu juga salah satu yang saya dengar karena beliau itu banyak dikhianati sama orang. Jadi dia cerita pengalaman dia waktu dikhianati, bagaimana cara beliau itu mengatasi pengkhianatan, menata hatinya dia. Ada berapa ratus khotbah, 200 lebih saya dengarkan tuh ya, sampai hafal semua saya. Pak Stephen Tong, Pak Petrus Agung saya dengarkan setiap hari saya punya ya. Ada pendeta-pendeta yang udah ceritanya perpuluhan apa segala macam tak skip, saudara ya. Yang ceritanya duit tak skip. Ya. Nah itu saudara ya, kamu mau isi kepalamu dengan apa? Nah itu yang akan menuntunmu supaya kamu tenang. Karena sekalipun kamu ada di komunitas, sekalipun kamu sudah tahu firman Tuhan, tapi kamu tidak paksa, ya itu harus dipaksa saudara ya.
Itu seperti brainwash firman Tuhan itu buat saya waktu itu ya. Supaya saya jangan belok. Karena saya sudah siap menjadi kriminal apa saja. Sudah siap untuk melakukan apa saja. Merampok, maaf kata ya. Ya, pokoknya sudah siap dengan segala yang kemungkinan terjadi. Yang tidak terpikirkan oleh Anda. Saya sudah siap semua. Nah, disitulah saya mengerti, saya bahaya. Saya sedang bahaya untuk diri sendiri. Saya sedang membahayakan diri sendiri. Makanya saya isi terus dengan firman Tuhan. Lalu sudah habis, sudah ya, udah diulang-ulang. Lalu saya dengarkan Alkitab audio itu loh, kalau malam mau tidur. Nah, tidurnya saya dengarkan tak taruh di kuping ya, nggak ganggu. Tak dengar di audio saya tidur, ya sampai tidur. Jadi sampai pagi itu ayat itu bacain terus tuh, sampai pagi itu ya. Terus dipaksa ya. Supaya otaknya saya itu dicuci otak supaya jangan berpikir yang jelek. Hingga saya tetap, nah habis itu tuh mulai tuh saya tidak bisa mulai terkendali hidup saya. Setidaknya saya tidak melanggar hukum. Setidaknya saya jangan sampai merugikan orang lain. Setidaknya saya tetap ya udah stay begitu. Terakhir di puncaknya saya ngerti. Ya, Tuhan saya jelas ya, berhenti, stop semua pekerjaanmu, mulai melayani aku full time lagi. Wah, saya sampai memberontak waktu itu ya, malu Tuhan, tidak mau Tuhan, saya mau bereskan semuanya sebelum saya mulai melayani lagi. Tapi ya itu ya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ya, rumah saya. Ya Yohanes Hadi datang, ada itu siapa ya yang di Padang? Lupa jadinya. Apa? Rino yang dari Padang, ada Tiara dari Ciamis ya, dikirim saudara ya, satu-satu orang itu dikirim kepada saya ke rumah untuk kita rawat. Terus banyak lagi ya saudara ya, datang ke rumah nginep, yang aneh-aneh, orang-orang aneh-aneh datang nginep di rumah saya, mulai Tuhan kirim, sehingga saya sibuk tiap hari untuk ngajar mereka, sibuk sekali ya, dan saya mulai ya sekolah teologi, mulai apa itu ya. Tetapi diawali semua dengan firman Tuhan. Kamu isi kepalamu, saudara, dengan firman Tuhan. Sehingga kamu tetap dalam kondisi waras. Kalau kamu dalam kondisi waras, kamu tahu mana jalan yang harus kamu tempuh. Saat kamu selalu di padang itu ada banyak sekali pilihan. Kamu mau menganan, mau mengiri, itulah di padang gurun. Jalannya nggak jelas yang mana. Yang mana? Begitu tiba-tiba jalan setapak itu hilang. Dan kamu harus memilih, saya mau lurus ke kanan, ke kiri, mau kemana nih saya nih? Di situ kamu membutuhkan firman Tuhan, rema, bukan cuma logos. Bukan cuma yang kamu, tapi logos yang diulang-ulang setiap hari, yang sampai menguasai seluruh hidupmu, seluruh sel-sel tubuhmu. Itulah yang namanya rema. Dan rema itu ada di padang gurun, saudara. Ya, namanya kan Dafarim. Dafarim itu adanya di Bemidbar. Bemidbar itu kitab bilangan itu loh. Di Bemidbar, padang gurun. Ya, ya. Di padang gurun, di dalam bilangan itu, di dalam Bemidbar itu, maka kamu akan mendapatkan Dafarim. Ya, rema. Tanpa padang gurun, kamu tidak akan menemukan rema. Rema yang akan menentukan hidupmu sehingga kamu kuat sanggup masuk tanah perjanjian. Nah itu harus kamu masuk ke dalam padang gurun. Tentu saja didahului kamu dibekali dengan cinta. Makanya di padang gurun jangan lupa berdiakonia. Saedan apapun kamu, sejahat, sak rusak apapun kamu, sak kere, sak bangkrut apapun kamu, tetap berdiakonia, ya. Tapi kalau kamu cuma mau belajar firman Tuhan, kamu pelit, kamu nggak mau berbagi, ya sulit, kamu nggak akan dapat rema itu. Yang ada kamu jadi orang Farisi, kamu jadi orang munafik, ngomongmu firman Tuhan, kelakuanmu badeknya minta ampun kayak preman, kayak itu, kayak preman kali jodoh, kayak lonte kali jodoh. Ngomongnya mah cangkemnya firman Tuhan, bacotnya saudara ya. Tapi kelakuannya emang itu tadi. Hati-hati saudara. Makanya diakonia itu tuh seperti ininya loh. Seperti
cangkolannya kamu itu loh, sauhnya kamu. Ya kan, diakonia itu. Ketika semuanya adalah ilusi, diakonia itu kan real kan. Kecuali diakoniamu hanya adalah mimpi, fantasi saja. Ya, pernah ada orang, saya pikir tuh dia diakonia itu mandiri, biaya dia sendiri. Tapi ini hebat sekali ini orang. Diakonia biaya sendiri. Terus dia pamer-pamer kemana-mana gitu ya, seakan-akan dia tuh orang baik. Nggak tahu ya diakonia pakai duitnya Damaris itu, tapi di pamer-pamer itu diakonianya dia gitu, saudara ya. Saya bilang orang ini ada ragamnya macam ya. Makanya saya dulu marahin ya, ada orang yang bagi-bagi kursi roda pakai yayasannya dia sendiri. Saya nggak boleh. Kamu harus belajar. Ya, ini kan melalui Damaris. Ya sudah pakai nama Damaris. Dia nekat pakai benderanya dia sendiri, padahal barangnya dari kita. Lalu orangnya sendiri nggak masuk kita, dia diklaim punya dia sendiri. Nah itu hati-hati saudara. Itu kamu akan jadi itu tadi fata morgana, diakoniamu itu hanya fata morgana saja. Di padang gurun kan penuh dengan fata morgana kan, penuh dengan ilusi. Lah bahkan sudah diakonia saja kamu berilusi loh. Itu hanya ilusi. Ya kan, masalah-masalahmu itu ilusi, responmu dengan ilusi juga, ngimpi semua, cuma mimpi semua. Nah itu hati-hati tuh saudara. Balik lagi, tiap pagi datang firman Tuhan, dengarkan, rema apa yang kamu dapat hari ini. Ya, kalau perlu tiap pagi kamu ya morning dew, ya heavenly morning dew itu ada YouTube-nya ya, Pak TJ itu bikinkan buat kita. Dengarkan saudara, kamu dapat setiap hari kamu ulang ya, selama berapa tahun kita ini sudah 4 tahun ya, ini jalan 4 tahun ya. Kamu dengarkan saudara, tiap pagi, diulangin semua sehari-harian. Itu ada banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ya, itu tidak cukup saudara ya, tiap hari sudah saya ceritain satu-satu ya. Bagaimana saya sudah buka kehidupan saya. Anda semua, tidak ada yang saya sembunyikan. Bagaimana saya melaluinya, saya gagal, saya jatuh, saya susah, saya senang, saya ceritain di mana salahnya. Saya cerita sama Anda, harusnya itu sudah lengkap. Sebentar lagi saya mau cerita kapan-kapan nanti ya mulai masuk tanah perjanjian. Ada apa sih di tanah perjanjian? Ya kan? Cuma cerita-cerita, ada apa sih? Dan kalau Anda sudah di tanah perjanjian, bagaimana Anda tetap tinggal di tanah perjanjian? Nah, tapi sekarang, hari-hari ini, sampai menyelesaikan kitab Ayub ya, sambil menyelesaikan kitab Ayub, bagaimana kita melewati padang gurun ini, supaya jangan kelamaan, bahkan jangan sampai mati di padang gurun. Ya, tiap hari kamu dengarkan firman Tuhan, rema tuh tiap hari harus rema. Ya, dan lakukan firman Tuhan, lakukan dengan sambil berdiakonia tiap hari, jangan lupa. Dan yang paling penting, ucap syukur, jangan sekalipun kamu mengeluh di padang gurun. Ya, sudah banyak kesaksiannya ya. Sudah banyak kesaksian yang mengalami terobosan di padang gurun. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.